Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gipari Ramadan Doe dengan NIM 2110-12001, kelas PAI 4A, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Video ini saya buat bertujuan untuk pemenuhan tugas mata kuliah pengembangan evaluasi pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Lian G. Otaya, MPD. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu evaluasi pendidikan, ruang lingkup dari evaluasi pendidikan, serta tujuan dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya, mari kita simak di video berikut ini. Nah, jadi pembahasan pertama kita yaitu pengertian evaluasi. Pengertian evaluasi yaitu suatu proses penentuan keputusan tentang kualitas sesuatu objek atau aktivitas dengan melibatkan pertimbangan nilai berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, dianalisis, dan ditafsirkan secara sistematis. Nah, selanjutnya kita membahas evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran itu sendiri merupakan suatu proses untuk menentukan jasa, nilai, atau manfaat kegiatan pembelajaran melalui kegiatan penilaian dan pengukuran. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu siapa yang mengevaluasi dan siapakah yang dievaluasi, guru ataukah peserta didik. Jadi, evaluasi dilakukan oleh guru kepada peserta didik. Selanjutnya, mengapa kita harus melakukan evaluasi dalam kegiatan pembelajaran? Karena untuk mengetahui kadar kemampuan dari seorang siswa. Nah, kapan kita harus melakukan evaluasi? Jadi, evaluasi dilakukan setelah proses belajar mengajar selesai. Pembahasan kita selanjutnya mengenai ruang lingkup evaluasi pendidikan. Ada pengukuran, pengujian, penilaian, dan yang terakhir evaluasi itu sendiri. Pengukuran yaitu yang pertama adalah proses penetapan ukuran terhadap suatu gejala menurut aturan tertentu. Pengukuran pendidikan berdasar pada klasifikasi observasi kemampuan peserta didik. Dan yang kedua itu ada pengujian. Pengujian itu sendiri merupakan bagian dari pengukuran juga, seperti ada istilah ujian akhir semester di perguruan tinggi dan ujian akhir tahun untuk kenaikan kelas di sekolah. Yang ketiga, penilaian merupakan proses dalam memperoleh dan memberikan informasi yang berguna sebagai alternatif pengambilan keputusan. Dan yang keempat itu ada evaluasi itu sendiri, yakni salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas serta kinerja atau produktivitas suatu satuan lembaga. Pembahasan selanjutnya mengenai tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuannya ada yang secara umum dan secara khusus. Secara umum itu sendiri ada dua. Yang pertama, untuk memperoleh data pembuktian yang menjadi petunjuk tentang tingkat kemampuan, dan yang kedua, untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dan tujuan secara khusus ada dua, untuk menentukan faktor-faktor penyebab gagal atau berhasilnya siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, untuk merangsang peserta didik. Pembahasan selanjutnya mengenai fungsi evaluasi pembelajaran. Terbagi dua, secara umum dan secara khusus. Secara umum itu sendiri ada tiga. Yang pertama, fungsinya secara umum mengukur kemajuan, dan yang kedua, menyempurnakan kembali, dan yang ketiga, menunjang penyusunan rencana. Yang kedua, fungsi secara khusus. Ada yang secara psikologis, bagi pendidik mengenal kapasitas dan status dirinya, dan bagi siswa kapasitas tentang hasil usahanya. Yang kedua, secara didaktis, bagi pendidik dorongan, dan bagi siswa penempatan, selektif, bimbingan, dan instruksional. Yang ketiga, secara administratif,
Yang pertama, memberikan laporan, memberikan data, dan memberikan gambaran. Sekian penjelasan materi terkait dengan evaluasi pendidikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.